Dimohon kerelaan dan keikhlasan rakyat Indonesia untuk mendoakan beliau agar mendapatkan apapun yang terbaik sesuai amalnya sehari-hari. Allah memberi ujian kepada Bang Egy, yaitu mendapatkan ganas, namun masih bisa upaya untuk pengobatan dengan operasi karena kanker itu belum menyebar ke mana-mana. Oh ya, saya doakan Egy Sujana, saya doakan cepat meninggal biar tidak kembali lagi ke Indonesia. Karena dia kalau kembali lagi ke Indonesia, Mbak, keluar lagi jadi provokator lagi gitu loh. Semoga cepat dicabut nyawanya Egy Sujana biar tidak bikin gaduh aja di Republik Indonesia. Biar cepat binasa gitu. Jangan fitnah orang, sakit kalau difitnah. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Itu kata kamu lah. Sekarang selama ini Anda itu loh, Egy yang bego bersama teman-teman kalian itu menuduh, memfitnah Bapak Jokowi dengan berbagai macam cara di jalan bawa spanduk selama bertahun-tahun. Nah, nggak ada ngeluh kan Bapak Jokowi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang Mbah Egy ya, yang semakin kesini semakin dirujak oleh netizen. Apalagi setelah suaranya muncul ya dan viral di media sosial melalui sambungan telepon. Katanya sakit Mbah, tapi suaranya kok seperti orang sehat walafiat. Kenapa kok enggak video call saja Mbah? Kan sekarang sudah zaman maju ya kan? Kok telepon cuma pakai suara aja, macam tahun 60-an. Takut ketahuan ngibulnya ya Mbah. Sudah gitu teman-teman ya, nggak sesuai dengan sesumbarnya Tempo Hari yang menyebut bahwa dirinya sangat happy dilaporkan oleh Jokowi. Nggak taunya ya kan, malah ngilang dan sekarang macak sakit. Kali ini sudah habis ya kesabaran netizen ya. Bahkan sampai didoakan ya, semoga saja yang bersangkutan ini segera dijemput oleh malaikat. Netizen plus 62 emang kurang ajar ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Dimohon kerelaan dan keikhlasan rakyat Indonesia untuk mendoakan beliau agar mendapatkan apapun yang terbaik sesuai amalnya sehari-hari. Ya, saya yakin seluruh rakyat Indonesia tidak akan keberatan ya mendoakan yang bersangkutan ini ya kan, agar mendapatkan balasan yang terbaik sesuai amalnya sehari-hari. Emang kenapa Bang kok ketawa Bang? Ya kalau ngelihat kelakuannya setiap hari kira-kira ya kan. Kalau kita yakin bahwa balasan Tuhan itu ada, coba ya dipikirkan gitu ya. Nanti ibaratnya ini di akhirat Mbah Egy ini diapain oleh malaikat itu loh. Astagfirullah, lanjut. Dimohon kerelaan dan keikhlasan rakyat Indonesia untuk mendoakan beliau. Assalamualaikum, izin setia Mbak. Oh ya, saya doakan Egy Sujana, saya doakan cepat meninggal biar tidak kembali lagi ke Indonesia. Karena dia kalau kembali lagi ke Indonesia, Mbak, keluar lagi jadi provokator lagi gitu loh. Semoga cepat dicabut nyawanya Egy Sujana biar tidak bikin gaduh aja di Republik Indonesia. Biar cepat binasa gitu. Terutama ya Egy Sujana, kelompok-kelompok yang lain, teman-temannya Roy Suryo, Amin Rais, Dr. Putipu, Faisal Fadilah.
Rismon, termasuk Abraham Samad, Refri Harun, semoga cepat mati semua. Tukang ngadu domba itu, setuju? Emang kurang ngajar netizen barusan ya. Kok bisa-bisanya di mana-mana itu orang sakit didoakan agar cepat sembuh. Ini kok bisa gitu loh, malah berharap malaikat segera menjemputnya. Emangnya malaikat itu Gojek? Astagfirullah. Gimana menurut teman-teman? Sependapat nggak dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan? Kalau saya sih ya sependapat. Lanjut. Kami nuntut TPUA untuk gelar perkara khusus. Tampilkan kami. Kami nggak pernah ditampilkan, total dikalahkan aja. Bager-bagernya juga tuh kurang ajar tuh. Dialog yang nggak berkualitas tapi merasa benar. Masya Allah. Itu logika sederhana. Jadi jangan pikir kita ketakutan. Happy. Diabaikan tuh nggak benar. Dia laporan nggak benar, sampah ini. Dia nggak ngerti undang-undang. Kecuali saya membuat kesalahan. Kesalahan saya apa kalau pencemaran? Saya nggak pernah menyemarkan dia kok. Kenapa baru sekarang dilaporin? Ini kan udah 3 tahun lalu saya bekerja, bukan baru kemarin. Kalau nggak suka itu bukan mekanisme lapor polisi. Kalian buat podcast lagi kek. Kalian buat keterangan sendiri kek. Ini yang bener. Egi salah. Itu masih dibenarkan dalam teori komunikasi. Kok lapor polisi? Dan polisi nerima lagi, heran sih. Terus saya dituduh-tuduh lagi terima uang lah apa, Masya Allah. Saya ini bukan orang kaya tapi tidak miskin gitu loh. Saya bisa aja berobat ke luar negeri kok nggak dibantu sama siapa. Jadi janganlah fitnah orang. Sakit kalau difitnah. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ya, ini barusan ya kan saya sajikan lagi, walaupun kemarin dalam video sebelumnya, dalam konten-konten sebelumnya sudah pernah kami sajikan ya. Saya spill lagi, itu adalah suaranya Mbak Egi ya. Dan semoga itu bukan hasil rekayasa AI ya, bukan rekayasa AI. Saat ini kan memang voice clone ya atau apa cloning suara itu sudah sangat marak sekali, banyak web ya kan, yang penyedia layanan yang menyediakan layanan membuat voice clone ya, yang sangat realistis. Dan saya nggak tahu ini hasil voice clone ataukah suara Mbak Egi asli. Saya berharap ini suara Mbak Egi asli. Dan tadi sudah kita dengarkan bareng-barengnya, dan habis ini mari kita dengarkan komentar netizen terkait pernyataan Mbak Egi barusan. Ini dia. Janganlah fitnah orang. Sakit kalau difitnah. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Egi. Padahal baru-baru ini aja loh Anda dan yang lain itu dikatakan netizen pendukung Bapak Jokowi, kalau ibaratkan tuh masalah ibarat tuh pergerakan kalian masalah menuduh Bapak Jokowi jasa palsu kalian dibayar. Sudah begitu kamu ngomong. Pada baru aja loh netizen mengatakan kalau Anda itu ada yang bayar. Sudah begitu omongannya. Janganlah memfitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Itu kata kamu lah. Sekarang selama ini Anda itu loh Egi yang bego bersama teman-teman kalian itu menuduh memfitnah Bapak Jokowi dengan berbagai macam cara di jalan bawa spanduk selama bertahun-tahun. Nggak ada ngeluh kan Bapak Jokowi. Ini baru aja dalam bulan-bulan ini aja, baru dalam beberapa minggu, mungkin kurang lebih dalam ya 1 minggu atau 2 minggu ini aja Anda itu dikatakan bahwa ibaratkan tuh ada yang bayar, menerima bayaran. Sudah ngoceh begitu. Janganlah fitnah itu sakit tahu, lebih kejam daripada pembunuhan. Nah sekarang Anda selama ini selama bertahun-tahun sejak 2014 sampai sekarang memfitnah Bapak Jokowi itu dan ini, itu dan ini, itu dan ini begitu banyaknya selama 10 tahun. Kebayang nggak Egi yang bego? Anda baru dikatakan baru dalam 1 minggu 2 minggu ini sudah fitnah itu sakit tahu. Nah, sadar diri nggak kamu itu Egi? Merasakan bagaimana difitnah orang? Kalau dikata-katain orang merasakan bagaimana? Nah rasakan juga.
bagaimana mulut kamu itu juga dan teman-teman kamu itu memfitnah Bapak Jokowi selama ini. Nah, begitu juga yang dirasakan orang. Udah ya Egy ya, yang bego. Nah, udah jangan lama-lama di sana, cepat pulang, ditungguin tuh oleh pihak pengadilan. Nah, ya kan? Sudah denger kan apa yang disampaikan oleh Mas Ian Jibril? Ya saya sependapat lah, ya kan? Karena apa? Nggak sesuai ya. Siapa yang nggak sesuai bang? Mas Ian Jibril ataukah itu yang didoakan semoga dijemput Tuhan, dijemput malaikat tadi? Yang didoakan. Hah? Tiap hari kerjaannya macam mana coba, ya kan? Nggak usah lah saya gitu kan, netizen se-Indonesia Raya, teman-teman semuanya ini sudah bisa menilai gitu loh, ya kan? Ketika saya membaca komentar-komentar netizen ya kan di Gaspol Update ini, nggak ada satupun netizen yang memuji gitu loh, yang apa namanya ya, menganggap gimana gitu loh Mbak Egy ini, karena dialah sebetulnya ya suka memfitnah loh. Kalau sekarang dia macam flying victim gitu, ya kan? Katanya difitnah itu sakit. Hei Ferguso, yang memfitnah itu siapa? Bukankah yang memfitnah Jokowi selama ini adalah Anda dan kawan-kawan Anda? Kok Anda nggak sadar bahwa fitnahan Anda kepada Pak Jokowi itu sangat menyakitkan bagi Pak Jokowi dan keluarganya? Hah? Enak aja ngomong fitnah itu sakit, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Coba saya ingin tahu bahasa Arabnya gimana itu. Pasti masih pinteran saya, walaupun saya bukan seorang yang ahli agama ya kan. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Iyalah itu pelajaran saya waktu MI dulu ya kan, kelas 2. lanjut. Untuk di Polda, Bang Egy Sujana ini lagi sakit. Alhamdulillah kemarin operasi, sudah sadar, lagi pemulihan. Melihat dalam 1-2 minggu ini apakah dia bisa pulang atau masih diobservasi. Kalau Bang Egy secara pribadi dia ingin buru-buru pulang, namun dalam hal ini tinggal bagaimana keizinan dari dokter itu sendiri. Alhamdulillah Allah memberi ujian kepada Bang Egy, yaitu mendapatkan ganas, namun masih bisa upaya untuk pengobatan dengan operasi karena kanker itu belum menyebar ke mana-mana. Nah, sekali lagi kami bersyukur operasi lancar. Mudah-mudahan Bang Egy bisa beraktivitas seperti biasa. Begini loh ya kan, Anda setiap hari ya kan, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun mendesak Pak Jokowi untuk terbuka, untuk menunjukkan ijazahnya di hadapan publik. Walaupun Anda tidak memiliki kemampuan untuk menilai apakah ijazah itu asli ataukah palsu. Walaupun sudah ditunjukkan, diperlihatkan dan Anda melihat, tetap Anda tidak akan bisa membuktikan ijazah itu asli ataukah palsu. Kenapa? Karena Anda ya kan bukan ahlinya. Selain itu ya kan, yang memutuskan asli atau palsu sebuah ijazah itu adalah pihak yang menerbitkan. Nah, itu aja Anda setiap hari ya kan gacor ya kan, tunjukkan. Nah, saat ini netizen di seluruh Indonesia ya kan juga meminta kalau memang Mbak Egy itu sakit ya, kalau memang Mbak Egy itu habis menjalani operasi, tunjukkan di mana rumah sakitnya gitu loh ya kan. Jangan ditutup-tutupi, cuma mengatakan di Malaysia. Akhirnya apa? Masyarakat Indonesia mencurigai bahwa sebetulnya itu hanya alibi untuk lari dari jerat hukum ya kan. Ingat loh ya, lebih dari 3 kali dipanggil nggak hadir ya kan, 2 kali apa 3 kali gitu, itu dipanggil dengan cara paksa ya kan. Tapi kalau masih dipanggil oleh penyidik Mabes Polri masih lumayan lah. Kalau dipanggil secara paksa oleh malaikat itu gimana nanti? lanjut. Jangan selalu digoreng-goreng juga Egy Sujananya, ya kan? Aduh, maaf ya Bu, gak ada orang yang mau goreng Egy Sujana itu Bu, gak laku, itu pahit. Lebih bau goreng tahu bulat. Sebenarnya Ibu pintar ya, tapi maaf Bu, Ibu itu pintar memframing dan bohong, sama seperti pengacara kalian Stompel itu. Mungkin Ibu saudara juga kali sama dia ya.
Jadi Bu ya, tadi Ibu ada mengatakan ya, jangan kita merasa paling benar dan menyalah-nyalahkan orang lain. Nah, itu kata-kata Ibu itu sebenarnya Ibu itu ngomong ke gerombolan Ibu. Karena yang kami lihat ya, gerombolan Ibu itu adalah orang yang selalu merasa paling benar, sehingga semuanya salah. Polisi salah, KPU salah, ya, UGM salah, jaksa salah, hakim salah, pemerintah salah, semua disalah-salahkan karena kalian merasa paling benar.